Hai temanku sekalian, langsung saja kita masuk ke part kedua dari cerita Hinamatsuri ini. Let's go! Waktu itu tidak sengaja teman sekelas Hitomi bernama Kengo dan Takashi melihat Hitomi berjalan masuk ke dalam bar Little Song. Dalam sekejap mereka sangat heran, ditambah lagi tidak lama setelah itu datanglah guru wali kelas bernama Matsutani juga masuk dalam bar itu. Mereka berdua jadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dalam bar itu. Keesokannya di sekolah, Kengo dan Takashi mengajak Aizawa untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Hitomi. Aizawa pun mulai menginterogasi Hitomi secara tidak langsung. Namun, hasilnya tidak memberikan jawaban yang jelas. Lalu di sore hari, mereka berempat, termasuk Hina langsung datang ke bar Little Song. Saat di depan bar, mereka melihat Nita masuk dalam bar itu. Melihat itu segeralah mereka juga langsung masuk bar. Hitomi yang melihat kedatangan teman-temannya langsung shock dan kaget. Walaupun awalnya Hitomi berpura-pura menjadi orang lain, akhirnya ketahuan juga bahwa dia adalah Hitomi seorang bartender walaupun masih SMP. Kembali ke Hina saat itu sedang terima telepon, ternyata telepon itu berasal dari mamanya Nita. Segera Nita mengambil telepon dari tangan Hina. Mamanya bermaksud mengingatkan ada doa bagi papanya yang sudah meninggal. Lalu segeralah Nita mengajak Hina ke rumah keluarga Nita di mana mamanya tinggal berdua bersama kakak perempuan Nita bernama Mika. Di rumah, awalnya Nita berbohong pada mama dan kakaknya bahwa Hina adalah anak dari anggota Yakuza yang meninggal karena kecelakaan dan di saat kecelakaan terjadi, Hina sedang makan udang pedas, maka dari itu Hina terhindar dari kecelakaan. Namun, saat malam tiba setelah mereka makan masakan Nita, mereka mabuk. Di saat itulah Nita mengakui bahwa Hina adalah anaknya dan Nita mengakui bahwa cerita tadi adalah kebohongan. Lalu segeralah mereka berkumpul di depan foto ayah Nita, di sana mama Nita memperkenalkan Hina sebagai cucu mereka. Nita pun berpesan pada papa agar mau menjaga Hina karena ia cucunya dan Nita berjanji akan membesarkan Hina sebaik mungkin, dan di saat Hina ditanya apakah ada pesan untuk kakek. Dengan muka bingung Hina berkata, tidak ada yang bisa dikatakan. Sekarang kita ke cerita Ansu, di jalan depan rumah tunawisma, ada kerumunan orang lagi demo agar rumah para tunawisma tidak dibongkar. Namun, karena hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah maka harus terlaksana. Akhirnya para tunawisma termasuk Ansu harus pindah dari sana. Awalnya Ansu hendak ikut demo namun dicegah oleh salah satu anggota tunawisma dan juga Yasan karena bila tetap melakukannya, maka Ansu bisa ditangkap. Malamnya para tunawisma mengadakan pesta perpisahan, Ansu mengatakan akan terus bersama mereka. Salah satu tunawisma marah dan berkata bahwa Ansu tidak bisa bersama mereka karena tidak ada tempat besar dapat menampung mereka semua. Ansu pun menangis sangat keras. Ternyata tanpa sepengetahuan Ansu, Yasan telah menitipkan Ansu pada Utako untuk dicarikan orang tua asuh. Keesokannya, tibalah mereka semua berkemas, dan para tunawisma, kecuali Ansu, pergi bersama-sama sambil menangis kecil. Lalu Ansu diajak Utako ke sebuah kedai yang dikelola oleh sepasang suami istri Hayashi dari Rai Raiken sebagai anak asuh mereka. Malamnya saat makan, Ansu hanya melihat makanan itu, lalu bertanyalah ibu Hayashi apakah tidak suka dengan makanannya. Ansu menjawab berapakah harga makanan ini. Pak Hayashi menjawab ini makanan rumahan pasti gratis, lalu Ansu mulai menangis karena merasa hanya dia saat ini yang bisa makan makanan enak sedangkan Ansu bertanya-tanya apakah para tunawisma di sana juga telah makan. Keesokannya saat bangun, Ansu keluar kamar melihat bapak ibu Hayashi bersiap membuka kedai. Ansu pun mengajukan diri untuk ikut bekerja. Awalnya ibu Hayashi tidak memperbolehkan Ansu bekerja, namun Ansu bersikeras dan akhirnya Pak Hayashi memperbolehkan karena hal itu adalah ajaran Yasan yang melekat dalam diri Ansu, bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan uang dan makanan. Ansu juga berkata anggota tunawisma yang lain juga banyak mengajarkan hal kebaikan lainnya. Pak Hayashi pun berkata itu berarti kenangan bersamamu juga pasti ada di hati mereka. Mulai sekarang, Bapak dan Ibu Hayashi lah yang akan mengajari banyak hal pada Ansu. Ansu yang tadi menangis terseduh-seduh menjadi tersenyum lebar karena merasa mereka para tunawisma pasti tidak sendirian lagi. Dan suami istri Hayashi pun mencari tisu ikut menangis. Kembali ke Hina yang suka tidur di kelas, akhirnya ada guru yang menegurnya.
Lalu Hina pun lapor pada Nita bahwa dirinya telah bosan sekolah. Nita menyarankan agar Hina mencari hal yang menyenangkan di sekolah. Keesokannya, ada percakapan antara Sayo Aizawa dengan Hitomi tentang pencalonan ketua OSIS. Dan Hina menanyakan arti dari OSIS. Lalu Kengo menjelaskan bahwa menjadi ketua OSIS layaknya menjadi bos yang memiliki kekuasaan dan dapat merubah peraturan. Hina pun merasa tertarik dan segera mengajukan diri pada guru wali kelas. Lalu wali kelas meminta Hina mempersiapkan pidato sebagai syarat dalam pemilihan OSIS. Hina pun meminta pendapat Nita tentang pidato buatannya di mana isinya aku ingin tidur tanpa dimarahi dan aku ingin makan banyak saat makan siang. Lalu Nita datang ke kantor menceritakan hal ini pada bos dan Letnan Cha. Saat itu, Letnan Cha menyarankan memanggil pengacara untuk membantu membuat pidato. Hal itu segera diwujudkan oleh bos. Hasilnya saat Hina maju berpidato di depan seluruh siswa dan guru. Ternyata pidato Hina sungguh-sungguh melebihi dari tugas dari OSIS seperti menyiapkan makan siang yang lebih berkualitas dengan bekerja sama dengan perusahaan catering yang lain dari biasanya dan menetapkan pentingnya tidur siang. Lalu dalam pengumuman, Hina terpilih menjadi sekretaris. Namun, karena keinginan Hina menjadi ketua OSIS tidak terwujud, maka Hina tidak pernah hadir dalam rapat dan kegiatan OSIS. Terpaksa Hitomi datang untuk mewakili Hina. Ternyata hasil kerja Hitomi sangat bagus, sehingga ketua dan anggota OSIS mengangkat Hitomi menggantikan Hina. Suatu malam Nita mengajak Utako kembali berkencan, Utako pun menolaknya dengan alasan tidak dapat meninggalkan barnya. Di saat percakapan itu, di sana ada Hitomi. Saat Nita pulang, Nita malah curhat pada Hina soal hubungan. Dan keesokannya saat pulang sekolah, Hina membahas hal ini dengan Hitomi. Singkat cerita Hina pun juga menginginkan seorang mama. Lalu saat itu juga Hina ikut ke bar menemui Utako dan langsung mengutarakan Nita ingin berkencan dengan Utako. Dengan berbagai usaha Hina dan Hitomi, akhirnya Utako setuju berkencan dengan Nita. Saat pulang, Hina nonton TV dan melihat foto-foto masa kecil Nita. Nita pun pulang dan heran apa yang dilakukan Hina. Hina berkata bahwa Utako akan menjadi mamanya. Nita sangat terkejut dan mendengar bahwa Utako setuju berkencan dengannya. Nita sangat bahagia dan menggendong Hina sambil berputar-putar. Dan tidak sengaja kaki Hina terkena tembok dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat kencan pun tiba, Hina meminta Nita segera meninggalkannya untuk kencan bersama Utako. Nita pun pergi kencan namun hasil akhirnya Utako menolak cinta Nita. Saat malam, Hina sudah menunggu Nita dan Utako. Nita pulang dengan membawa boneka memerankan sebagai Utako karena Nita gagal membawa Utako sebagai calon mama Hina. Suatu hari, datanglah kepala keamanan dari dunia Hina dan Ansu sebelumnya. Kepala keamanan ini bernama Kei Ikaruga. Ika mampir ke kedai Rai Raiken milik orang tua asuh Ansu. Setelah Ansu kembali dari mengantarkan pesanan, Ansu kaget melihat Ika di sana. Ansu merasa tujuan Ika datang untuk menjemputnya, namun Ika berkata Ansu telah dianggap meninggal karena telah lama tidak kembali. Tujuan Ika adalah ingin menyelidiki perilaku Hina yang sekarang. Sebenarnya Ika juga merasa ketakutan dan ingin lari saat mengingat Hina yang pernah menghancurkan dunia yang lain. Saat itu Hina tidak bisa dikendalikan dan kalung untuk mengendalikan Hina pun telah hancur, jadi Ika merasa takut saat menghadapi Hina nanti. Tapi Ika tidak punya pilihan karena mendapat perintah dari bos untuk mengisi buku penyelidikan tentang perilaku Hina di dunia saat ini. Keesokannya, Ika dan Ansu diam-diam mengikuti Hina melihat secara langsung perilaku Hina. Ansu pun menceritakan sedikit tentang Hina yang tinggal bersama Nita. Maka Ika mulai mengisi buku penyelidikan Hina dimulai Hina berhenti saat lampu merah, membuang sampah di tempatnya dan menyapa orang lain. Ika sangat terkejut dengan perubahan Hina. Ika pun pantang menyerah. Ika punya buku penyelidikan lanjutan tentang kasih sayang pada hewan. Saat itu sedang hujan, Ika langsung membeli seekor anak anjing dan ditaruh di pinggir jalan yang dilewati Hina. Awalnya Hina melewati anak anjing itu, Ika menjadi senang karena ternyata Hina belum berubah. Tapi, Hina pergi hanya untuk mengambil payung di depan tos serba dan kembali untuk memayungi anak anjing itu. Ika berkata itu tidak mungkin. Akhirnya hasil penyelidikan Hina, jika lebih dari 90% terjawab ya maka artinya kondisi mental target meningkat sehingga Hina harus dibawa pulang. Besoknya di sekolah, saat pulang sekolah Hina membawa beberapa sampah dengan kekuatannya untuk dibuang di tempatnya.
Tidak sengaja, Mami Shinjo teman sekelas Hina melihat kejadian itu dan mengira Hina adalah cenayang awalnya. Maka itu, besoknya saat pulang sekolah Mami mengajak bicara Hina. Mami bertanya pada Hina apakah dia seorang gadis yang memiliki kekuatan supernatural yang diciptakan suatu organisasi. Hina pun berkata dari mana Mami tahu, kalau mereka tahu bisa marah. Mami pun menjadi ketakutan karena menurut majalah, banyak gadis yang dilenyapkan. Mami segera minta maaf dan menceritakan ketidaksengajaannya melihat Hina menggunakan kekuatannya. Lalu mereka berdua pulang bersama. Hina berpesan untuk tidak mengatakan hal itu pada siapapun. Mami pun berjanji. Lalu Mami meminta Hina mengajarkan kekuatan yang dimilikinya. Akhirnya mereka mampir di tepi sungai. Hina menunjukkan kekuatan dengan mengangkat beberapa batu. Mami pun mencoba mengangkat satu batu tapi tidak berhasil hingga sore hari. Hina yang ingin segera pulang, mengangkat batu di depan Mami dengan kekuatannya. Di kamarnya, Mami kembali berlatih mengangkat penghapus namun tidak berhasil dengan mengeluarkan suara. Mamanya Mami yang berdiri di depan pintu kamar mendengar suara Mami bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan anaknya. Keesokannya, Mami kembali minta diajarkan kekuatan pada Hina. Setelah Hina menunjukkan kekuatannya, Hina membantu mengangkat batu Mami dan berpesan bahwa Mami tidak boleh menunjukkan kekuatannya pada orang lain dan hanya bisa memakainya di depan Hina saja. Tapi, Mami ingin memamerkan kekuatannya di depan teman-teman maka besoknya di saat istirahat dan saat Hina sedang tidur, Mami maju di depan teman-teman satu kelas mengabarkan ingin menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Saat Mami mencoba mengangkat penghapus dengan seluruh kekuatan tapi tetap saja tidak berhasil maka Mami langsung pergi dan tidak masuk sekolah selama 2 hari, Mami mengurung diri di kamarnya. Hina akhirnya sembuh dan bisa lepas dari tongkat. Lalu makan es krim coklat, saat itu datanglah Ika mengajak Hina pulang ke dunianya. Hina pun langsung patuh dan Ika akan membawanya pulang 3 hari ke depan karena masih mencari pengasuh bagi anjing yang dibeli kemarin. Saat di apartemen, Nita sedang membaca koran, Hina berputar-putar membuat Nita bingung. Hina ingin mengutarakan bahwa ia akan pergi namun Hina tidak bisa mengutarakannya. Saat Nita melakukan apapun Hina selalu melihat Nita. Suatu pagi, Nita hendak membangunkan Hina namun Hina tertidur di atas meja dengan kertas berserakan. Lalu Nita mengajaknya ke rumah sakit. Setelah menjalani segala macam proses pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Hina sehat. Saat di rumah, Nita mengatakan bahwa apakah Hina butuh tamasya. Hina pun masih belum mengutarakan apapun. Nita pun menjadi marah dan mendesak Hina mengatakan apa yang disembunyikan darinya. Lalu Hina sambil membalikkan badannya mengaku bahwa dia disuruh pulang ke dunianya hari ini. Lalu Nita segera berganti baju dan mengajak Hina makan telur ikan salmon dan mengantarkan Hina ke tempat Ika. Saat itu Nita berkata bahwa saat Hina ada selalu menimbulkan masalah, tapi terasa menyedihkan harus memberitahukan pada semua orang saat Hina tiba-tiba pergi dan waktu yang dilalui Nita bersama Hina sangat menyenangkan. Lalu Hina segera turun dari mobil dan mengatakan terima kasih atas semuanya dan segera berlari. Saat di rumah Ika, Ika berkata untuk mengeluarkan bola yang membawanya ke dunia ini. Hina berpikir sejenak dan berkata bahwa Nita sangat marah pada bola itu dan melemparkannya, jadi Hina tidak tahu di mana bola itu. Karena itu, Hina tidak dapat kembali. Saat itu Hina segera berlari dengan hati senang ke rumah Nita. Saat di rumah Nita, Hina segera membuka pintu dan melihat Nita sedang pesta merayakan memulai hidup baru lajang, bebas dari Hina dan selamat tahun baru hanya untuk Nita. Dan keduanya pun menjadi canggung. Sampai di sini dulu ya cerita Hinamatsuri part kedua. Sampai jumpa lagi di part ketiga.